Bayangkan seorang ratu yang bukan hanya menggoda para penguasa terkuat di dunia, tetapi juga mengendalikan jalannya sejarah. Inilah kisah Kleopatra VII, wanita yang menantang kekaisaran terbesar dan mengubah nasib Mesir dengan kecerdasan, pesona, dan kekuatan politiknya. Siapkah Anda menyelami perjalanan epik sang ratu terakhir Mesir? Inilah kisah tentang Kleopatra dan mengungkap fakta bahwa ternyata Kleopatra bukanlah orang Mesir. Kisah hidup dan pemerintahan Kleopatra. Kleopatra adalah seorang penguasa Mesir dari dinasti Ptolemeus yang sangat dikenal dalam sejarah, baik sebagai kekasih Julius Caesar maupun istri Mark Antony. Ia naik tahta menyusul kematian ayahnya Ptolemeus XII pada tahun 51 sebelum Masehi dan memerintah bersama dua saudara lelakinya Ptolemeus XIII 51 sampai 47 sebelum Masehi dan Ptolemeus XIV 47 sampai 44 sebelum Masehi serta putranya Ptolemeus XV Caesar 44 sampai 30 sebelum Masehi. Ketika pasukan Romawi pimpinan Octavianus yang kelak menjadi Kaisar Augustus mengalahkan kekuatan gabungan Kleopatra dan Antony, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kematian Kleopatra, Mesir resmi menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Berbeda dengan perempuan lain pada era klasik, Kleopatra memiliki peran besar dalam politik Romawi dan dikenang sebagai sosok femme fatale dalam legenda dan drama. Sebagai putri dari Raja Ptolemeus XII Auletes, Kleopatra ditakdirkan menjadi penguasa terakhir dinasti Makedonia yang menguasai Mesir sejak kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi hingga Mesir dianeksasi oleh Roma pada tahun 30 sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh salah satu jenderal Alexander, Ptolemeus, yang kemudian menjadi Raja Ptolemeus I Soter. Kleopatra memiliki darah keturunan Makedonia dan hampir tidak ada keturunan Mesir, meskipun sejarawan Plutarch mencatat bahwa ia adalah satu-satunya anggota keluarganya yang berupaya belajar bahasa Mesir dan secara politik menyebut dirinya sebagai Isis baru. Ini membuatnya berbeda dari ratu sebelumnya, seperti Kleopatra III yang juga mengklaim sebagai perwujudan Dewi Isis. Potret di koin menggambarkan Kleopatra bukan sebagai perempuan cantik, melainkan seseorang dengan wajah tegas, mulut yang halus, dagu yang kuat, mata penuh ekspresi, dahi lebar, dan hidung mencolok. Setelah kematian ayahnya pada tahun 51 sebelum Masehi, Kleopatra dan adiknya yang masih muda, Ptolemeus XIII, mewarisi tahta. Diduga mereka menikah setelah ayahnya wafat sesuai tradisi Ptolemus. Namun karena Kleopatra berusia 8 tahun lebih tua, ia menjadi sosok penguasa dominan. Bukti tertulis menunjukkan nama Ptolemeus mulai mendahului Kleopatra dalam dekrit hanya mulai Oktober 50 sebelum Masehi. Tak lama kemudian, Kleopatra harus melarikan diri ke Suriah, mengumpulkan pasukan, dan kembali ke Mesir pada 48 sebelum Masehi untuk melawan saudaranya di Pelusium. Setelah Jenderal Romawi Pompei dibunuh di Pelusium, tempat ia mencari perlindungan dari Ptolemeus XIII, dan Julius Caesar datang ke Mesir, ketegangan mereda sementara. Kleopatra paham bahwa untuk mempertahankan tahtanya, ia membutuhkan dukungan Caesar. Begitu pula sebaliknya, Caesar melihat potensi besar dalam dirinya. Caesar sendiri tengah mencari dana untuk membayar utang yang dibuat oleh ayah Kleopatra, Ptolemeus XII. Kleopatra berniat mempertahankan kekuasaan sekaligus memulihkan wilayah Ptolemeus I, termasuk Suriah dan Palestina. Hubungan keduanya berlanjut secara pribadi. Saat dikepung di Alexandria, mereka menghabiskan musim dingin bersama. Pada musim semi, bantuan Romawi datang. Ptolemeus XIII melarikan diri, lalu tenggelam di Sungai Nil. Setelah itu, Kleopatra menikah dengan saudaranya Ptolemeus ke-14 dan kembali berkuasa. Pada Juni 47 SM, ia melahirkan seorang anak bernama Ptolemeus Caesar yang dijuluki Caesarion atau Kaisar Kecil. Meski tidak pasti, nama itu menunjukkan bahwa Caesar mungkin ayah biologisnya. Setelah memadamkan sisa-sisa perlawanan Pompeian selama 2 tahun, Caesar kembali ke Roma pada 46 sebelum Masehi dan merayakan kemenangan selama 4 hari.
Dalam perayaan itu, adik Kleopatra yang bermusuhan, Arsinoe, dipertontonkan kepada publik. Kleopatra sendiri melakukan kunjungan kenegaraan ke Roma bersama suaminya dan Caesarion. Ia tinggal di Villa Caesar dan kemungkinan menyaksikan patung dirinya diresmikan di kuil Venus Genetrix, simbol leluhur keluarga Julius. Ia masih berada di Roma ketika Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi. Setelah kembali ke Mesir, Kleopatra mulai memerintah bersama Caesarion karena suaminya, Ptolemeus ke-14 wafat. Setelah kekalahan pembunuh Caesar dalam pertempuran Filipi, kekuasaan jatuh ke tangan Mark Antony. Kleopatra dipanggil ke Tarsus oleh Antony untuk menjelaskan posisinya usai pembunuhan Caesar. Ia datang dengan rombongan megah, menaiki tongkang mewah dan mengenakan jubah Dewi Isis. Antony, yang memposisikan diri sebagai dewa Dionysus, terpikat oleh penampilannya. Ia pun mengabaikan istrinya Fulvia yang tengah berjuang menjaga kekuasaannya di Italia dan kembali ke Alexandria, tempat Kleopatra diperlakukan sebagai penguasa sejajar. Mereka membentuk komunitas elit yang disebut para pecinta tanpa tanding, yang dipandang oleh sebagian sebagai pesta liar, namun oleh yang lain dianggap sebagai ritual religius untuk Dionysus. Pada 40 sebelum Masehi, Kleopatra melahirkan anak kembar, Alexander Helios dan Kleopatra Selene. Antony kembali ke Italia dan menikahi saudari Octavianus, Octavia, sebagai bagian dari perjanjian damai. Namun, pada 37 sebelum Masehi, ia kembali ke timur dan bersatu kembali dengan Kleopatra, menyadari bahwa damai dengan Octavianus adalah ilusi. Ia memerlukan dana untuk ekspedisi melawan Partia, dan Kleopatra menyanggupi dengan syarat wilayah kekuasaan Mesir dipulihkan, termasuk Suriah, Lebanon, dan Yeriko. Ekspedisi ke Partia gagal, demikian pula penaklukan Armenia, namun Antony tetap merayakan kemenangannya di Alexandria pada 34 sebelum Masehi dalam peristiwa Donasi Alexandria. Di hadapan rakyat, mereka duduk di singgasana emas dan anak-anak mereka diberi wilayah kekuasaan. Caesarion dinyatakan sebagai putra sah Caesar, menggeser posisi Octavianus. Kleopatra diproklamirkan sebagai ratu dari para raja, sementara anak-anak mereka diberikan kerajaan-kerajaan simbolik di timur. Bagi Octavianus, ini adalah deklarasi perang. Ia mengambil surat wasiat Antony yang disimpan di kuil Vesta dan membukanya ke publik Romawi. Ia menyatakan bahwa Antony ingin dimakamkan bersama Kleopatra di Mesir dan bahkan ingin memindahkan ibu kota Romawi ke Alexandria. Opini publik pun berbalik. Musim dingin tahun 32-31 sebelum Masehi, Kleopatra dan Antony bermarkas di Yunani. Senat Romawi menarik hak konsulat Antony dan secara resmi menyatakan perang terhadap Kleopatra. Dalam pertempuran Actium, 2 September 31 sebelum Masehi, angkatan laut mereka dikalahkan. Antony dan Kleopatra kembali ke Mesir. Kleopatra bersembunyi di mausoleumnya, dan Antony, setelah mendengar kabar palsu bahwa Kleopatra meninggal, bunuh diri. Ia dibawa ke sisi Kleopatra dan wafat setelah memintanya berdamai dengan Octavianus. Kleopatra lalu menguburkan Antony dan mengakhiri hidupnya sendiri. Penyebab kematiannya tidak diketahui secara pasti, namun menurut tradisi, ia bunuh diri dengan gigitan ular berbisa, simbol kerajaan Mesir. Saat wafat, Kleopatra berusia 39 tahun, telah memerintah selama 22 tahun, dan menjadi pasangan Antony selama 11 tahun. Mereka dikuburkan bersama. Bersama mereka, berakhir pula era Republik Romawi.